Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nala Diandra dengan NIM 422221017 dari kelas pariwisata 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tema apa itu enkulturasi dan sosialisasi kebudayaan. Nah, dimulai dari enkulturasi. Enkulturasi adalah proses di mana seseorang atau individu belajar merealisasikan sebuah nilai, norma, kepercayaan, maupun perilaku yang diterima oleh sebuah kebudayaan tertentu. Nah, kebudayaan sendiri atau budaya sendiri merupakan kebiasaan seseorang dengan cara hidup, bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial dari lingkungan di mana tempat ia tinggal. Enkulturasi terjadi dan dimulai ketika seseorang lahir dan terus berlanjut. Enkulturasi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknologi dan faktor globalisasi yang memungkinkan seseorang untuk terus terpengaruh terhadap budaya yang berbeda dan mempertimbangkan cara hidup dengan budayanya sendiri. Contoh enkulturasi dapat ditemukan di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari, yakni bahasa, budaya, pendidikan, serta kesenian. Ada dua sisi positif dan negatif dari enkulturasi. Yang pertama, sisi positifnya adalah membantu seseorang untuk memahami dan menghormati budaya dan tradisi masyarakat di mana mereka tinggal. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar mereka. Yang ketiga, membangun seseorang untuk memahami nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam bermasyarakat. Dan yang keempat, membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan di sehari-hari. Kemudian, sisi negatifnya adalah yang pertama, enkulturasi membatasi pemikiran individu dan menghambat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan pertumbuhan. Yang kedua, enkulturasi juga dapat menyebabkan individu menjadi terpaku pada norma-norma dan nilai-nilai tertentu, sehingga membuat mereka enggan untuk mencoba hal-hal baru atau hal-hal yang berbeda. Dan yang ketiga, enkulturasi dapat menyebabkan individu menjadi terjebak dalam stereotip dan prasangka terhadap orang-orang dari budaya yang berbeda. Dan yang keempat, enkulturasi dapat menyebabkan individu untuk mempertahankan praktik-praktik yang tidak sehat atau bisa merugikan bagi diri mereka sendiri atau masyarakat di sekitar mereka. Nah, jadi kesimpulannya, enkulturasi ini memiliki sisi positif dan negatif. Dan sangat penting apabila kita bisa memahami bagaimana pengaruhnya terhadap individu atau seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua adalah sosialisasi kebudayaan. Kita sebagai manusia yang menjadi makhluk sosial tidak bisa lepas dari proses dan hubungan sosial yang terjadi antar sesama individu maupun antar kelompok. Sosialisasi ini terjadi biasanya melalui proses interaksi, komunikasi, disertai dengan tindakan sosial manusia dalam lingkungan bermasyarakat. Nah, pengertian sosialisasi adalah suatu proses yang membantu. Nah, maksud dari membantu ini adalah kita membantu sesama anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana mereka hidup dan bagaimana cara berpikir mereka agar mereka dapat berperan aktif dan berfungsi di dalam kelompok masyarakat tersebut. Nah, di mana memang sosialisasi ini termasuk dalam suatu proses dasar dalam sistem sosial di masyarakat. Nah, berbicara tentang sosialisasi kebudayaan, sosialisasi sendiri juga ada di dalam budaya. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari budaya yang dianut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sosialisasi kebudayaan diartikan sebagai interaksi sosial antara individu atau kelompok dalam pengenalan mengenai budaya leluhur, yang dimana budaya itu dijadikan pola pikir atau perasaan dalam bertingkah laku di dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Nah, sosial budaya juga menjadi penanaman nilai dari penerapan nilai budaya yang dilakukan dengan metode pembelajaran dan pendidikan.
Proses sosialisasi budaya akan terus-menerus tersalurkan kepada setiap generasi. Maka ada beberapa contoh sosialisasi kebudayaan di lingkungan bermasyarakat. Yang pertama adalah membiasakan anak menggunakan bahasa daerah. Nah, sosialisasi kebudayaan ini diartikan dalam penyampaian terhadap pola pikir dan berperilaku dalam masyarakat dan tidak terkecuali dengan bertutur kata dengan bahasa daerah yang baik dan benar. Keluarga menjadi tingkatan pertama pada pendidikan anak, termasuk dalam melatih pembicaraan atau belajar berbicara untuk menanamkan nilai budaya di setiap daerah yang mereka miliki. Kemudian yang kedua adalah senantiasa menghormati orang lain. Nah, menghormati antar sesama manusia itu menjadi begitu penting dalam menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, menghormati ini contohnya ada banyak. Yang pertama ada menundukkan kepala atau menundukkan badan ketika kita melewati orang yang lebih tua dengan mengucapkan permisi. Dan yang kedua adalah contoh kecil pada saat kita kuliah, kita harus menjelaskan penjelasan dosen supaya penjelasan tersebut dapat kita pahami dengan baik. Nah, itu adalah contoh dari sosialisasi kebudayaan yang menjadi penanaman nilai budaya terhadap pemikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, kesimpulannya adalah kita sebagai makhluk sosial bukan hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk orang lain juga. Sehingga perlu dipahami, kita harus menebar nilai yang baik supaya terjaga stabilitas kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.